Tim dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar berhasil melakukan operasi pengangkatan janin yang meninggal dalam kandungan ibunya. Sang ibu sempat kesulitan mendapat layanan persalinan akibat tak mampu membayar swab tes. Setelah 1 jam, tim dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sulawesi Selatan berhasil mengangkat janin dalam kandungan Ervina Yaya. Janin yang meninggal dalam kandungan berhasil diangkat dengan operasi sesar yang melibatkan 12 tenaga kesehatan. Tim dokter memastikan janin meninggal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Sudirohusodo Makassar. Kita sudah lakukan seksi sesar, melahirkan bayi dengan bayi laki-laki sudah tidak bernyawa, berat badan 4.200 dan maserasi tingkat 2. Maserasi tingkat 2 itu kurang lebih ya sekitar 48 jam lebih dia sudah meninggal. Jadi mungkin sebelum dia ke Ananda itu keadaan bayi sudah meninggal. Itu operasinya berapa jam, Dok? Operasi 1 jam saja. Kini sang ibu masih menjalani proses pemulihan pasca operasi sesar dan dirawat di ruang infection center Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Sang ibu dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 dari hasil rapid test dan swab test. Sebelumnya seorang ibu warga kota Makassar harus kehilangan bayinya saat akan dilahirkan. Ervina yang dinyatakan reaktif COVID-19 tak mampu membayar swab test saat akan bersalin dan akhirnya memilih pulang. Akibatnya nyawa bayinya tak tertolong. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Masa pandemi COVID-19 berdampak pada sendi kehidupan. Tekanan batin dan emosi yang tidak stabil menjadi penyebab utama terus bertambahnya pasien di Pondok Maunatul Mubarok, Demak, Jawa Tengah. Rumahnya mana? Jakarta. Di kota. Emang kenapa di sini? Sejak masa pandemi COVID-19, pasien gangguan jiwa di Pondok Maunatul Mubarok, Sayung, Demak, Jawa Tengah kian bertambah. Mayoritas pasien berasal dari luar daerah Demak. Kini pihak pondok memperketat menerima calon pasien. Sebelum masuk ke pondok, pasien harus dipastikan dalam kondisi sehat fisik dan bebas COVID-19. Selain itu, pihak pondok juga tidak lagi memberi layanan penjemputan pasien dari luar kota. Biasanya kan klien sebelum masuk ke sini, keluarga biasanya survei dulu. Survei lokasi, tempat di lembaga sini, kemudian tanya tentang persyaratan dan bagaimana caranya biar bisa menjadi klien di sini, bisa seperti itu. Tapi karena adanya pandemi, jadi tidak bisa surveinya via telepon saja. Sekitar 70 pasien gangguan jiwa kini dalam perawatan. Mayoritas pasien adalah orang-orang yang frustasi, kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Untuk mencegah penularan COVID-19, pasien sebisa mungkin diajarkan menjaga jarak dan memakai masker. Selain itu, untuk kunjungan keluarga pasien, sementara waktu ditiadakan. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, KPK menemukan 4 masalah yang harus segera ditangani pemerintah terkait kajian program Kartu Prakerja. KPK merekomendasikan program dihentikan sementara dan dibenahi. KPK telah merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang digulirkan pemerintah. Kajian ini sebagai bentuk monitoring untuk meminimalkan resiko korupsi. Dalam kajian ini, KPK menemukan ada 4 masalah dalam program ini dan menyarankan adanya perbaikan. Masalah yang dinilai mendesak ditangani adalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan metode pelaksanaan program. Melakukan perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Yang kedua, menunda pelaksanaan batch yang keempat sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja. Yang ketiga, membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian lembaga untuk perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja. Dan yang keempat, meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja. Setelah ditutup akibat pandemi COVID-19, Taman Bermain Disneyland Hong Kong kembali dibuka untuk umum. Usai jeda, tetaplah bersama kami.